Oke, hari ini kita akan membahas tentang Kuwire. Kuwire ini adalah salah satu tools manajemen project yang dipakai untuk mengkontrol semua project kita. Nah, seperti apa bentuknya atau seperti apa tampilannya kita lihat ya. Yang pertama masuk ke Google dulu, ketik Kuwire. Nah, ini alamatnya di kuwire.io. Kita langsung masuk ke situ. Tampilan dashboardnya akan seperti ini. Jadi sebenarnya ini tadi saya sudah mengisi sebelumnya, maka sudah langsung ada organisasinya. Nah, apa saja yang perlu kita tahu? Yang pertama adalah My Task. My Task ini tugas kita sebenarnya, yang diassign dari workspace. Jadi ketika di workspace ini kita ada pekerjaan, satu pekerjaan yang dialamatkan ke kita akan tertulis di sini semua. Jadi kita tidak usah repot-repot mencari nantinya. Nanti akan ada list-list task yang akan tercantum di sini gitu. Oke, itu yang opsi 1, My Task, isinya tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Lalu yang kedua adalah recent. Recent ini adalah histori dari kegiatan kita di Kuwire. Jadi terakhir kali kita ngedit, terus terakhir kali kita nambah, semuanya ada di recent ini. Terus yang terpenting adalah workspace ini. Workspace ini adalah dashboard tempat kita bekerja atau tempat kita memonitor semua aktivitas project yang kita buat. Nah, di workspace ini ada dua opsi. Yang pertama adalah opsi project dan opsi organization. Kalau yang tertulis di sini ini adalah organization. Jadi bidang diakonia ini adalah organization. Sedangkan yang di sub menunya seperti tim PSI ini adalah project-nya. Jadi kalau nanti pengen menambah organisasi, munculnya di atas nih. Bidang diakonia, bidang paguyuban ini adalah organisasi. Sedangkan di dalam organisasi ini ada proyek apa aja sih lah. Ini ada tim PSE, nanti tim HAK, ini nanti akan masing-masing mengedit proyek di situ. Oke, lalu yang terakhir, menu yang terakhir yang di widget paling kiri ini adalah member, di mana kita bisa mengundang beberapa member yang kita ajak dalam proyek kita, bisa di-invite di sini. Cuman saya lebih suka nginvite-nya di workspace. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, langsung saja kita ke workspace dulu. Cara membuatnya adalah, ini ada tanda plus nih. Kalau kita mau nambah project di organisasi yang ada, misalnya ini di Litbang, kita sebenarnya tinggal add project. Contohnya add project. Nah, project name-nya misalnya kita project management platform Kuwire. Misalnya di bidangnya apa? Jadi organisasinya kan sudah saya bikin. Jadi masuk ke Litbang. Nah, kita enaknya tuh bisa milih. Sebenarnya mau milih yang mana? Misalnya blank saja ya. Blank saja. Kita create. Nah, dia otomatis akan menjadi salah satu project di Litbang nih. Space Litbang. Nih. Project. Nah, ini. Langsung masuk ke sini. Nah, kalau mau bikin organisasi baru, kita bisa tambah sini, add organization. Misalnya ini, OMK kerja. Misalnya, oke. Nah, ini akan muncul di sini. Tuh.
Karena belum ada projectnya, maka masih berupa folder di sini. Kalau nanti ada add projectnya, maka nanti di bawahnya ini ada project-project seperti ini. Delete Bank ini. Oke, kita coba masuk ke platform ini, project management platform query ini yang saya buat tadi. Yang pertama adalah kita edit dulu. Nah, apa saja yang diedit? Yang pertama adalah profilnya ini. Sebenarnya ini bisa dikasih foto atau bisa dikasih gambar apapun, bisa masuk sini. Lalu deskripsi, bisa dikasih keterangan tambahan, misalnya query untuk memantau atau program kerja Dewan Padi kerja 1. Misalnya, bisa panjang kalau deskripsi, kalau judul kan pendek saja. Selesai. Nah, yang terpenting lagi adalah kita harus membuat status ini. Status ini diperlukan agar kita tahu posisi pekerjaan kita. Standarnya adalah to do, in progress, dan complete. Jadi standarnya cuma 3 ini. Jadi to do ini apa yang akan kita rencanakan. In progress ini project yang sedang kita kerjakan. Kalau complete ini sudah selesai. Kita bisa nambah di tengah-tengahnya. Misalnya kita nambah persetujuan, approval. Nah, approval ini berapa persen? Kita bisa setting misalnya 20% dari project ini. Jadi misalkan ini. Oke, approval, tambah approval. In progress ini coba saya setting di 60% misalnya. Terus tambah lagi pengajuan dana. Pengajuan dana misalnya 40% progresnya. Terus karena tadi sudah direncanakan, terus approval, pengajuan dana, in progress, lalu progress, lalu program selesai. Misalnya program selesai. Terus ada lagi evaluasi. Nah, jadi flow-nya ini dari direncanakan, lalu meminta approval, lalu mengajukan dana, lalu ke in progress dikerjakan, terus program selesai, evaluasi, baru komplit 100%. Itu flow-nya. Yuk kita lihat ke dalam lagi. Nah, ini efeknya mana sih yang saya buat tadi? Nah, di sini. Jadi yang membedakan Quora dengan platform yang lain itu ada 3 tampilan di sini. Yang pertama adalah tampilan list. Misalnya kita nambah list pekerjaan apa ya? Input data program Kapit, misalnya Kapit Litbang. Oke, kita tulis 1. Oke. Ini tampilan listnya. Kalau
mau nambah sublist, jadi ini nanti misalnya ini ada ini list utama atau tas utama, nanti ada di bawahnya itu bisa kita buat lagi. Misalnya menginput program Kabit Litbang, kita tambahkan input data program validasi data umat misalnya. Oke. Ya. Nah, ini kan ini list, ini sublist. Jadi kita bisa lihat misalnya nggak mau lihat sublistnya, oh pekerjaan utamanya itu menginput data program Kabit Litbang. Terus detailnya input data program validasi data umat misalnya. Nah, ini bisa kita buat seperti itu untuk di listnya. Nah, dari list ini kita bisa melihat di bagan Kanban. Nah, yang tadi kita bikin statusnya. Jadi menginput data Kabit Litbang ini kita bisa setting tanggalnya. Nih di date nih. Date misalnya di Januari tanggal 30. Nah, dia akan men-setting due date-nya tanggal 30 Januari. Nah, karena ini header, kita sebenarnya bisa mengeditnya di misalnya header saja. Misalnya ini project 3 bulanan begitu ya. Katakanlah menginput data program Kabitnu saya buat project jangka 3 bulan, kita bisa edit di sini. Jadi ini tadi list, ini Kanban, terus ini time frame. Nah, ini saya input tanggal 30 loh. Kita bisa perpanjang. Misalnya sampai tanggal 19 Februari atau 20 Februari. Oke, kita balik ke Kanban lagi. Nah, dia akan muncul nih. Oh, berarti project menginput data Kabit Litbang ini dari tanggal 30 Januari sampai 20 Februari. Nah, detail list ini juga kita bisa pindahkan. Misalnya, ini karena header kan tidak perlu dipindah kadang. Nah, kalau mau dipindah, misalnya input data ini perlu divalidasi, perlu di-approval ke kabitnya, atau perlu di-approval ke ketua Dewan Parokinya, kita masukkan ke sini. Nanti kalau sudah di-approve, karena ini super adminnya adalah ketua Dewan Paroki, dipindah sama ketua dewannya ke pengajuan dana. Oke. Nah, di sini kita juga bisa, misalnya di pengajuan dana kita bisa juga misalnya ada attachment apa ya, attachment rencana program ini misalnya Litbang. Nah, misalnya tidak bisa, yang lebih kecil lagi. Misalnya seperti ini. Jadi ini kita bisa attach file. Ini kita bisa attach file. Jadi misalnya nanti di pengajuan dana ini ada proposalnya, kita bisa lihat proposalnya ini untuk dilihat oleh bendahara katakanlah, oh butuh dananya sekian. Nah, kalau sudah bisa melakukan pencairan dana, nanti dipindah ke in progress karena kan sudah di ACC dananya masuk ke in progress ini. Begitu. Nah, kalau sudah selesai, programnya sudah selesai, terus dipindah terus sampai evaluasi dan selesai. Nah, di sini juga ada tiap-tiap perpindahan itu sebaiknya diganti tanggalnya. Karena kita bisa tahu kapan ini akan selesai, kapan ini
misalnya masih di pengajuan dana ini, misalnya kita ambil maksimal, kalau kemarin lah ya, kemarin dia akan merah begini. Kalau merah ini nanti akan notifikasi, oh ini proyeknya sudah telat nih. Harusnya kan tanggal 22 sudah lewat masanya. Nah, nanti waktu bendaharanya juga bisa notif nih. Oh ternyata ada outstanding ini ya. Segera dia akan mencairkan dana lalu memindah ke sini dan diubah lagi. Misalnya tanggal 30. Misalnya deadline tanggal 30. Itu. Ini. Nah, secara tampilan menyeluruh si kuir ini menampilkan tadi kalau misalnya kita bikin kanban tadi, bagan kanban tadi, approvalnya berapa, pengajuan dana in progressnya berapa, itu di overview ini ada. Jadi berapa banyak misalnya yang akan datang itu kan berdasarkan due date tadi 2. Nah kalau tadi telat pasti overdue-nya 1. Di tabel mana saja to-do-nya 1, in progress-nya 1. Jadi nanti ketahuan semua ini di dashboard utamanya ini. Gitu. Secara garis besar begitu, sangat mudah dilakukan, inputnya juga sangat mudah, mindah-mindah datanya juga sangat simple. Jadi diharapkan dengan platform ini kita bisa tahu nih, kira-kira pekerjaan kita itu sampai di mana. Itu mengenai teknis cara input dan cara kerjanya di tabel Kanban ini. Nah, pekerjaan ini sebenarnya bisa kita delegasikan ke member. Jadi kalau tadi dilihat di sini ada invite member di sini, sebenarnya di sini juga ada. Jadi kalau misalnya mau, di sini kita klik 2 kali, terus add assign ini. Jadi programnya kita ini sudah kita buat, ini mau kita tugaskan ke user. Nah, misalnya ini ke siapa? Di sini ada pilihannya, karena sebelumnya sudah diisikan di sini membernya. Misalnya kita mau email saja di Nah, ini berarti tugas menginput data program Kabit Litbang ini ditugaskan ke Diki lewat emailnya lah. Coba kita lihat email kita. Ini saya sudah buka, cek di email. Nah, nanti akan ada begini, email masuk dari Kuwira yang menunjukkan bahwa kamu diundang untuk ikut dalam project management DBB bla 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 bla. Langsung kita di project. Nah, karena hanya normal, kita lihat my task. Menginput tadi bisa dilihat, saya perkecil saja. Saya perkecil saja. Ini yang kita buat tadi, mengassign ke Diki Hari Purnomo via email, diterima emailnya, lalu dari email ini masuk ke Kuwira, nanti my task-nya dari akun saya ini akan keluar nih, menginput data program Kabit. Ini juga lihat, bisa lihat tuh. Bahwa dia programnya panjang.
dari tanggal 30 sampai tanggal 20 Februari. Nah, ini cara kita mengassign tugas dari platform Quire. Nah, karena tadi kita lihat apakah dia masuk ke sini. Nah, karena dia normal, dia hanya bisa melihat yang kita assign. Tapi kalau dia admin, itu bisa mengedit semua project yang ada di bidang ini. Jadi, misalnya ada beberapa project di bidang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau admin, semua project ini bisa diedit oleh admin. Tapi kalau normal, dia hanya dapat satu ini saja yang di-assign di sini. Kalau dilihat di sini juga tampilannya itu hanya bisa mengedit di sini saja. Kalau yang lain tidak bisa. Menambah member dia tidak bisa. Ya, kan bannya sama. Ini akan sama. Nah, sebagai manajer di sini, kita bisa melihat dari hasil pekerjaan kita mana yang overdue, mana yang outstanding dari data progress ini. Itu. Oke, saya kira sedikit penjelasan mengenai Quire ini semoga bisa membantu kita untuk bekerja dan memanage project lebih mudah. Terima kasih.